Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Saidatul Afia, NIM 2003-2120, Prodi PPSI 6B Pagi. Mata kuliah Penyusunan Media Pembelajaran PPSI. Di sini saya akan menjelaskan media saya yang telah saya buat. Tahap awalnya, kegiatan pendahuluan. Jadi, yang pertama ini, guru membuka pembelajaran. Peserta didik bersama guru melakukan doa bersama. Yang kedua, guru mempresensi dengan memanggil nama siswa. Dan yang ketiga, guru tanya jawab berkaitan materi yang akan dibahas. Jadi guru memberi pertanyaan kepada peserta didik seperti apa pengertian teks anekdot, apa tujuannya, apa ciri-cirinya, strukturnya, dan kebahasaannya itu seperti apa. Setelah itu, guru memberi motivasi kepada peserta didik agar nantinya saat pembelajaran dimulai, peserta didik lebih semangat dan giat. Dan yang kelima, guru menginformasikan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajarannya yang akan dicapai. Di sini, capaian pembelajaran saya yakni mengidentifikasi struktur dan kebahasaan dari menyimak teks anekdot, berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan yang akurat dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar wicara. Tujuan pembelajaran saya yakni peserta didik mampu mengembangkan gagasan dari sebuah monolog, dialog, dan gelar wicara. Materi teks anekdot, kelas 10, fase E, elemen menyimak. Dosen pengampu Bu Anissa Ulfa MPD, disusun oleh Saidatul Afia. Yang pertama tadi tahap awal sudah saya sampaikan. Selanjutnya tahap inti yakni tahap kedua. Peserta didik mendengarkan penjelasan terkait materi teks anekdot. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teks anekdot. Jadi, yang pertama ini ada pengertian. Menurut Kasosi 2017, teks anekdot adalah cerita yang mengandung humor serta kritik yang terjadi di masyarakat. Jadi, teks anekdot ini cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Umumnya itu orang penting dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Selanjutnya, ada tujuan. Tujuan yang pertama teks anekdot ini membangkitkan tawa pembaca. Jadi tujuan teks anekdot ini membangkitkan tawa pembaca. Ketika orang membaca teks anekdot, itu bisa membangkitkan tawa pembacanya. Selanjutnya, sebagai sarana hiburan. Teks anekdot ini juga sebagai sarana hiburan, karena setelah orang membaca teks anekdot ini, merasa dirinya terhibur. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mengkritik. Jadi, tujuan teks anekdot ini selain sebagai sarana hiburan, ini juga untuk sebagai sarana mengkritik. Selanjutnya, ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama ada mampu menghibur dan membuat tertawa. Jadi, teks anekdot ini mampu membuat masyarakat atau yang membacanya itu terhibur dan tertawa. Selanjutnya memiliki sifat menggelitik. Jadi, teks anekdot ini, hal ini tuh berarti teks anekdot ini membuat setiap orang yang membacanya akan merasa terhibur dengan kisah lucu yang terdapat di dalam teks tersebut. Yang ketiga, memiliki sifat menyindir. Jadi di dalam teks anekdot ini juga memiliki sifat menyindir, seperti menyindir orang atau menyindir orang-orang yang penting. Selanjutnya, bisa jadi mengenai orang penting. Sudah saya jelaskan tadi, jadi di dalam teks anekdot ini bisa jadi mengenai orang penting, seperti presiden, dan lain sebagainya.
memiliki tujuan tertentu. Jadi teks anekdot ini beda dari yang lain. Teks anekdot ini juga mempunyai tujuan yang tertentu. Baik, selanjutnya kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng. Jadi, orang yang hendak menulis sebuah cerita lain yang sebenarnya berhubungan dengan kehidupan saat ini. Selanjutnya, menceritakan tentang karakter hewan dan manusia. Jadi, ini sering terhubung secara umum dan realistis. Ini tadi ciri-ciri teks anekdot. Baik, selanjutnya ada struktur teks anekdot. Jadi yang pertama ini ada abstraksi. Abstraksi yakni bagian pertama dari teks anekdot atau gambaran awal dari sebuah cerita tersebut. Yang kedua ada orientasi. Orientasi ini pengenalan mulai tokoh, kondisi latar atau setting, dan lain sebagainya, atau awal kejadian sebuah cerita tersebut. Selanjutnya ada krisis. Krisis ini tahapan peristiwa dan cerita puncak masalah terjadi bagian dari cerita tersebut. Selanjutnya ada reaksi. Reaksi ini bagian yang digunakan untuk melengkapi sebuah cerita. Dan yang terakhir ini ada koda. Koda ini bagian penutup atau bagian akhir sekaligus pemberian pesan, menunjukkan situasi, kejadian terakhir pada setting cerita tersebut. Ini semua struktur teks anekdot. Baik, selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks anekdot. Yang pertama ini bermakna kias. Jadi yang dimaksud dengan bermakna kias yakni makna yang memiliki arti yang tidak sebenarnya. Jadi di mana seseorang harus menerka maksud dari arti tersebut. Selanjutnya ada bermakna sindiran. Jadi ini maksudnya ujaran yang mengungkapkan kebalikan dari fakta yang sebenarnya. Dan ini biasanya digunakan untuk mencela orang secara tidak langsung atau secara eksplisit. Selanjutnya ada mengandung pertanyaan retoris. Ini maksudnya majas yang berupa pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu dijawab. Selanjutnya ada mengandung pelajaran. Ini maksudnya pelajaran atau pesan yang dapat diambil dari sebuah cerita tersebut. Itu apa saja. Yang terakhir ada menggunakan konjungsi. Jadi menggunakan konjungsi ini sebagai kalimat penghubung dalam kalimat. Baik, selanjutnya yakni contoh teks anekdot. Hukum penjara seumur hidup untuk pencuri ikan. Nah, abstraksi, contohnya itu seperti ini. Pada suatu hari ada seorang nelayan muda yang baru saja dijebloskan ke dalam penjara. Ini dinamakan abstraksi, karena abstraksi tadi bagian pertama dari teks anekdot. Dan yang kedua, orientasi. Di hari pertama ia mendekam di penjara, narapidana yang di sebelahnya menanyakan kenapa ia sampai di penjara. Ini dinamakan orientasi, karena orientasi ini pengenalan, mulai tokoh, kondisi, latar, atau setting, dan lain sebagainya. Awal kejadian sebuah cerita tersebut. Selanjutnya, ada krisis. Contohnya, si Nabi melongo karena merasa heran dan menanyakan lebih jauh lagi karena masalah ini tergolong sangat aneh. Krisis ini tahapan peristiwa dan cerita. Selanjutnya, reaksi, yakni Nabi tertawa terbahak-bahak. Wah, ternyata tidak hanya ikan yang berhasil kamu bom, bahkan penyelam yang tak berdosa saja ikut terkena bom. Pantas saja kamu masuk penjara. Ini dinamakan reaksi karena
bagian yang digunakan untuk melengkapi suatu cerita tersebut. Yang terakhir, contoh koda. Setelah membahas singkat mengenai kasus yang dialami nelayan muda tersebut yang masuk penjara dan divonis seumur hidup, mereka melanjutkan pembicaraan pembahasan yang lain. Ini bagian penutup sekaligus pemberian pesan. Ini contoh teks anekdot. Hukum penjara seumur hidup untuk pencuri ikan ya anak-anak. Selanjutnya, setelah peserta didik mengekspresikan pemahamannya terhadap penjelasan guru tadi, peserta didik diminta untuk menyimak video yang disiapkan oleh guru ini, yakni video komik digital baju termahal. Peserta didik diminta untuk menyimak video sekaligus mencari struktur dan kebahasaan dalam komik digital tersebut. Nantinya siswa diberi link oleh guru, yakni yang berisikan kuis. Untuk mempersingkat waktu, videonya baik, setelah menyimak video, peserta didik diberi teks yang berisi video tadi agar mempermudah peserta didik dalam mengerjakan, karena peserta didik ini berbeda-beda. Ada yang dilihatkan video itu langsung paham, ada yang dilihatkan video susah memahaminya. Jadi ini untuk membantu peserta didik dalam mengerjakan. Baik anak-anak, setelah kalian melihat video tadi, yakni baju termahal, komik digital, di sini ibu akan memberikan kalian kuis. Kuisnya seperti ini. Ibu membuat kuis ini dari aplikasi WordWall. Kuisnya bentuknya seperti ini ya anak-anak. Ini ada waktunya saat mengerjakan. Dan nanti saat kalian mengerjakan, ada setelah akhir pengerjaan, ada tampilan jawaban. Jadi kalian tahu mana yang salah, mana yang benar. Ini ibu yang buat. Ibu share dulu. Jadi anak-anak, setelah ibu bagikan link tadi, kalian harus login ke link tersebut. Kalian harus mengisi nama kalian terlebih dahulu agar bisa masuk. Nanti kalau tidak diberi nama, tidak akan mendapat nilai. Kita ketik, klik, mulai. Seperti ini soalnya. Lah, jika kalian melihat kuis seperti ini kan akan rasa semangat kalian akan ada dan lebih giat gitu. Jadi ibu membuat kuis seperti ini agar kalian lebih semangat, lebih giat untuk belajarnya. Kita klik mulai ya. Tadi atas nama Nina. Yang pertama ini tentang strukturnya. Jadi saat kalian mengerjakan itu ada waktunya. Ini di sini. Dan jika kalian mengerjakan itu harus dibaca dulu dan diingat-ingat yang abstraksi itu seperti apa. Tadi kan sudah dijelaskan, sudah diperlihatkan videonya. Nah, itu harus diingat-ingat. Salah. Dipersingkat ya, karena ini hanya contoh. Nanti kita mengetahui jawaban mana yang salah dan yang benar. Jadi jawabannya benar itu ada tanda centangnya warna hijau. Jika salah itu ada tanda silang.
Itu tadi strukturnya, kita lanjut ke bahasaannya. Salah ya, gini ya. Yang benar mengandung pertanyaan retoris. Kita lihat Nina dapat nilai berapa poinnya. Benar. Permainan selesai. Nah, di sini kita bisa tampilkan jawaban agar kalian mengerti mana jawaban yang salah, yang benar. Ini sudah diropel semua. Jadi ini jawaban yang salah, ini benar, ini salah, benar. Salah, ada yang benar. Kembali. Skornya ada 6, waktunya ini. Papan peringkat kita harus ini. Jadi saat kita mengerjakan itu ditulis namanya terlebih dahulu agar nantinya papan peringkat akan muncul. Nah, 6. Jadi Nina benar 6 poin. Salah 4. Seperti itu ya anak-anak. Kembali. Baik, itu tadi sudah kegiatan pendahuluan, kegiatan inti. Kita masuk ke kegiatan penutup. Jadi di kegiatan penutup ini, peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya jika ada yang belum dipahami. Jika tidak ada pertanyaan, guru mengoreksi dan menyimpulkan hasil kegiatan tersebut. Misal saja guru sudah mengoreksinya, lalu guru mengapresiasinya. Kemudian guru menyimpulkannya seperti ini. Jadi anak-anak, teks anekdot itu cerita singkat yang menarik dan mengesankan, umumnya tentang orang penting atau kejadian yang sebenarnya. Strukturnya itu ada abstraksi, orientasi, krisis, koda, dan reaksi. Dan kebahasaannya itu ada bermakna kias, bermakna sindiran, dan lain sebagainya. Setelah guru menyimpulkan, guru menyampaikan materi yang akan disampaikan minggu depan. Jadi, guru meminta peserta didik untuk belajar di rumah terkait materi yang akan kita pelajari minggu depan. Setelah itu, guru menutup pembelajaran dengan berdoa bersama. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dari kegiatan awal hingga akhir media digital saya tentang materi teks anekdot tadi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.